Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Samsul. Saya sebagai guru matematika di SMP Negeri Skuting Terpadu. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Widya Dharma, Klaten. Dengan nomor induk mahasiswa 2308090589. Pada saat ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran di kelas 8 dengan materi sistem persamaan linear dua variabel dengan model problem based learning. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Bapak dipimpin doanya. Berdoa. Ya. Ya, siapa yang hadir? Siapa? Sakit ya? Semuanya sakit ya? Tiga ya? Yang satu belum ada kekurangan. Ya, coba sekarang sudah ngasih kesepakatan untuk dalam kegiatan pembelajaran ini jangan ada yang main-main, harus serius. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, nanti ada rewardnya di akhir pembelajaran. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak, diangkat tangan dulu. Setelah angkat tangan, kalau misalnya Bapak silakan menjawab, baru menjawab. Ya. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang SPLDP.
Yang mana pada kelas 7 kalian sudah mempelajari persamaan linier satu variabel. Ya, jadi untuk di kelas 8 kalian akan mempelajari tentang SPLDP. Ada yang tahu SPLDP apa? Ada yang tahu SPLDP itu apa? Perhatikan di depan, SPLDP itu apa? Sistem persamaan linier dua variabel. Apa? Sistem persamaan linier dua variabel. Iya, Meme. Sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kepanjangan dari SPLDP itu sistem persamaan linier dua variabel. Kalau di kelas 1 atau di kelas 7 ada yang namanya persamaan satu variabel. Kalau di kelas 8 kalian akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Seperti apa sistem persamaan linier dua variabel? Seperti ini, misalnya ada 2x ditambah 3y sama dengan 8 sama dengan 12. Ya, ini salah satu bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Ini yang dinamakan persamaan, yang dinamakan variabel. Jadi dalam suatu persamaan ada yang dinamakan variabel, ada yang dinamakan koefisien, ada juga yang dinamakan konstan. Kenapa dinamakan dua variabel? Karena dia mempunyai dua simbol, x dan y. Jadi simbolnya x ini dan y ini yang dinamakan variabel. Boleh diganti seperti a dan b atau n dan n. Jadi sistem persamaan linier dua variabel bentuknya seperti ini, 2x ditambah 3y sama 2x ditambah 3y sama dengan 8 sama dengan 12. Ya, ini salah satu bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Ini yang dinamakan persamaan, yang dinamakan variabel. Jadi dalam suatu persamaan ada yang dinamakan variabel, ada yang dinamakan koefisien, ada juga yang dinamakan konstan. Kenapa dinamakan dua variabel? Karena dia mempunyai dua simbol, x dan y. Jadi simbolnya x ini dan y ini yang dinamakan variabel. Boleh diganti seperti a dan b atau n dan n. Jadi sistem persamaan linier dua variabel bentuknya seperti ini, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Di dalam persamaan ada 3. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstan. Tadi memang sudah menjawab SPLDP itu adalah sistem persamaan linier dua variabel. Kalau x dan y-nya adalah variabel, yang dinamakan koefisiennya yang mana? Kalau misalnya x dan y-nya ini adalah variabel, yang dinamakan koefisiennya yang mana? Angka yang mana? Angka tangan, siapa yang mau jawab? Ya, kalian 2 dan 3 ini yang dinamakan koefisien. Ini yang dinamakan koefisien. Ya, kalian. Jadi 2 dan 3 namanya koefisien. Kemudian x dan y adalah variabel, 12 adalah Konstanta. ya konstanta. Ini ya. Kalau di kelas 7 ada yang namanya satu variabel. Misalnya seperti ini yang dinamakan satu variabel. X ditambah 2 sama dengan negatif 6. Ini dinamakan persamaan satu variabel karena dia menggunakan satu variabel. Variabelnya boleh diganti Y, boleh diganti A, boleh diganti B. Ini dinamakan persamaan satu variabel karena dia menggunakan satu simbol. X ditambah Y sama dengan negatif 6. Maka dari pertanyaan ini didapat X-nya sama dengan negatif 8. Jadi kalau misalnya negatif 8 ditambah 2 sama dengan negatif 6. Ya.
Jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang yang dua variabelnya. Dua variabel, kemudian kita menggunakan sistem persamaan. Sistem persamaan. Di dalam sistem persamaan dua variabel, coba perhatikan, di dalam sistem persamaan dua variabel ada tiga cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama dengan cara grafik, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau yang ada tiga cara dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama dengan cara grafik. Yang kedua atau yang ketiga apa? Ada yang tahu? Hah? Salah. Grafik, eliminasi dan substitusi. Jadi ada tiga cara. Cara yang pertama grafik, yang kedua eliminasi, yang ketiga substitusi. Jadi nanti kita dalam sistem persamaan variabel yang kita bahas kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Jadi kalau misalnya ada 2x ditambah 3y sama dengan 12, kita nanti menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Sama dengan 12, eliminasi itu apa? Nanti menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Ada yang tahu eliminasi itu apa? Menaruh salah satu, menghilangkan salah satu. Menghilangkan? Salah satu. Ya, menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi kalau misalnya berapa tadi ya? 2x ditambah 3y sama dengan 12, kita hilangkan salah satu variabelnya. Itu yang dinamakan eliminasi. Misalnya kita menghilangkan x atau menghilangkan y, itu yang namanya eliminasi. Jadi kita mengeliminasi variabelnya. Ya, dalam pembelajaran ini ada tiga tujuan pembelajaran. Ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel dengan teliti. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik menganalisis masalah sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran dalam SPLDP, yaitu seperti ini. Seperti ini ya. Nah sekarang kalau misalnya tadi ada sistem persamaan 2, ada juga sistem persamaan 1. Ini sudah kalian bahas di kelas 7. Nah sekarang Bapak minta kalian siapkan kertas lembar. Kertas lembar dikasih nama dan kelas. Kita kalian siapkan kertas lembar. Kertas lembar dikasih nama dan kelas. Ya. Ya, silakan tulis yang ada di depan ini. Silakan ditulis yang ada di depan. Ditulis yang ada di depan. Tentukan hasil perkalian A ditambah A dikali dengan B. Nomor 1, A ditambah 6 sama dengan negatif 3. Yang nomor 2, 4 dikali B sama dengan 32. Sekarang kalian cari A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, kemudian A dikali B sama dengan berapa.
Jadi cara menjawabnya, jawab A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, kemudian hasil dari A dan B sama dengan berapa. Ya, jawabnya dikasih seperti Bapak itu aja. Jawab A sama dengan B sama dengan. Udah kumpul. Ya, coba kalian. Jadi di sini ada tentukan hasil perkalian A dikali B. Untuk yang pertama A ditambah 6 sama dengan negatif 3. A nya berapa? Kemudian yang nomor 2 4 dikali B sama dengan 32. B nya berapa? Ya, silakan Harun. Bagaimana cara mengerjakannya? A nya berapa, B nya berapa, kemudian A dikali B sama dengan berapa? Ya, di sini didapat A nya adalah negatif 9. Kita coba. Negatif 9 ditambah B sama dengan negatif 3. Jadi negatif 9 apabila ditambah sama 6 ketemunya negatif 3. Kemudian yang nomor 2, 4 ditambah 4 dikali B sama dengan 32. B nya berapa? 8. Tinggal kita kalikan negatif 9 dikali 8 ketemunya negatif 70. Ya, ketemunya negatif 72. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke materi SPLJT, kalian perhatikan dulu video berikut ini. Nanti di akhir video ada pertanyaannya. Kemungkinan lain, jadi misalnya bisa aja kan satu buah liquidity itu 2.500. Nah, kalau satu buah liquidity 2.500 beli 2 berarti 5.000. Maka ternyata ini harganya akan 5.000. Karena totalnya tadi harganya 10.000. Atau juga bisa alternatif lain, jadi misalnya yang liquidity harganya 1.000, terus yang kotak 8.000 juga bisa, atau liquidity 3.000 juga bisa. Jadi kemungkinannya akan banyak. Ya, jadi tadi Nobita dia membeli 2 buah nyublintik dan 1 buah teh kotak, harganya 10.000. Kemudian Nobita ditanya berapa harga 1 nyublintik dan 1 teh kotak, berapa harganya? Di sini ada, tadi kan ada 3 cara, ada grafik, ada diagram, ada eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang ada cara yang keempat, yaitu cara coba-coba. Jadi kalau misalnya dia membeli 2 buah nyublintik dan 1 teh kotak, yang pertama di sini apabila dia membeli 1 buah nyublintiknya adalah 22.500 dikali 2 berapa? 5.000. Harga teh kotaknya jadinya berapa? 5.000. Jadi harganya 10.000.
Tapi di sini ada beberapa kemungkinan. Ada juga yang harga new green tea-nya 2.000. Kalau dia 2.000 sama 2.000 4.000 ditambah 6.000 sama dengan 10.000. Jadi jawaban yang ada di sini belum tentu benar. Jadi ada 4 kemungkinan jawabannya. Kita lanjut. Untuk menyelesaikannya ini harus menggunakan 2 persamaan. Jadi sebetulnya tidak bisa memecahkan masalah artinya dengan satu fakta saja, satu persamaan saja. Ya, jadi coba. Di sini ada 2 teh kotak, ada 2 new green tea, 1 teh kotak harganya 10.000. Kemudian 3 new green tea dan 2 teh kotak harganya 17.000. Apabila dia membeli harga new green tea-nya seharga 2.000, dia membeli 2 bayarnya harus 4.000. Kemudian untuk teh kotaknya harga 6.000, pas 10.000 ya. Kalau misalnya harga new green tea-nya adalah 2.000, kalau dia beli 3, 6.000. Kalau dia membeli teh kotaknya 12.000. Ketemunya 18.000, sedangkan Sonio dia hanya membayar 17.000. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Berapa harga 1 buah teh kotak dan 1 buah new green tea? Kalau new green tea 3.000, New green tea-nya berapa? Ya, misalnya new green tea-nya adalah X ya. X sama dengan 3.000. Y-nya teh kotak 4.000. Siapa namanya? Siapa? Sekarang seperti ini. Ini dengan cara coba-coba ya. Jadi ada cara eliminasi dan substitusi. Ini kita menebak saja. Kalau misalnya new green tea-nya harganya 3.000, 3.000 kali 2 ya, di sini 6.000. Kemudian harga teh kotaknya jadinya berapa? 4.000. Kalau kita tambahkan hasilnya 10.000. Masih menggunakan harga yang sama untuk Soneo. 3 new green tea dikali 3 ya 9.000 ditambah sama 8.000 sama dengan 15. Ya, 17.000. Jadi di sini yang benar adalah harga 1 new green tea 3.000 dan 1 teh kotak 4.000. Ini kalau kita cara tebak-tebakan. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah dengan cara eliminasi. Bagaimana cara mengerjakannya dengan eliminasi? Ya, ini kita mengerjakan sistem persamaan tadi dengan cara eliminasi. Kita uji kebenarannya. Jadi 3.000 dan 4.000, kalau kita menggunakan metode matematika, cara pengerjaannya seperti ini. Di sini misal new green tea sama dengan X, teh kotak sama dengan Y. Jadi yang pertama tadi Nobita. Nobita misalnya paket pertama, dia membeli 2 new green tea atau 2X, kemudian dan 1 Y atau 1 teh kotak. Kemudian paket kedua Soneo, dia membeli 3 buah new green tea dan 2 buah teh kotak harganya 17.000. Kita misalkan new green tea adalah X dan teh kotak adalah Y. Ya, yang pertama tadi, coba tadi kan untuk new green tea adalah kita simbolkan dengan X, kemudian teh kotak kita simbolkan dengan Y. Yang pertama 2X atau 2 teh kotak, 2 new green tea ditambah 1 teh kotak harganya 10.000. Kemudian yang kedua
Soneo 3 New Green Tea ditambah 2 teh kotak harganya 17.000. Yang dinamakan eliminasi, kita menghilangkan satu koefisien. Misalnya kita menghilangkan di sini, kita menghilangkan nilai X-nya. Kita menghilangkan X-nya. 2X ditambah Y sama dengan 10.000, 3X ditambah 2Y sama dengan 17.000. Kita samakan nilai X-nya. Ini ada 2X. Kita hilangkan nilai Y-nya, maaf. Kita hilangkan nilai Y-nya. 2X ditambah 2 sama dengan 4X. Y ditambah dikali sama 2 2Y. 10.000 dikali sama 2 20.000. Yang di bawahnya tetap, karena dia dikalikan dengan 1 kali 3X, 3X, 1 dikali 2Y, 2Y, 1 dikali 17.000, 17.000. Nah, sampai dengan ini tinggal kita kurangkan. Inilah yang dinamakan eliminasi. Kita kurangkan. Di sini 2Y dan 2Y-nya sudah sama. Kalau 2Y dikurang 2Y. Ya, sekarang coba Bapak kasih waktu sampai dengan nanti istirahat. Nanti Bapak tetap kasih waktu istirahat. Bapak kasih waktu sampai dengan jam 10:04. Sekarang bikin kelompok seperti yang kemarin. Yang kemarin, yang waktu pertemuan kemarin, silakan bikin kelompok seperti yang kemarin. Ya, sama seperti kemarin. Meja sama kursinya silakan diubah. Silakan meja kursinya dibikin kelompok seperti waktu pertemuan yang pertama. Akan jawab, baru jawab ya. Jadi ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD ini. Bagi yang bisa jawab silakan angkat tangan, baru nanti Bapak silakan menjawab. Tadi di sini ada siapa? Nobita dan Suneo. Ya, Nobita dan Suneo. Misalnya kalau misalnya Giant, perhatikan, kalau misalnya Giant membeli 4 buah New Green Tea dan 4 buah teh kotak, berapa yang harus dibeli? Inisial aja, kelasnya dibikin kelas kalian, kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan dipilih dulu untuk pengisian biodatanya. Satu dan 2. Yang ininya 1, bawahnya 2. Gunakan 1 berapa? Gunakan 1 berapa? 2 ya, di sininya sedikit 1 dan ini dikali 1 ya, ini 2. Ini 2 kali 1 yang di sini ya? Ya. 2 kali 1 Ya, ketiga. Nanti setiap kelompok masing-masing Bapak suruh maju ya. Di situ ada misal titik-titik adalah X, kemudian titik-titik adalah Y. Perhatikan. Misal titik-titik sama dengan X, titik-titik sama dengan Y. Sekarang yang di sini yang ditanya apa? Yang dibeli apa? Buku. Ya, buku dan pena. Berarti misalnya seperti ini. Buku sama dengan X, pena sama dengan Y. Titik-titiknya di sini seperti itu. Kembali aja yang di atas 3, di bawah 1. Ditulis kalau misalnya ini 1 dan 3 tetap 1 sama 3. Ini 25.000 tulis 25. Ini berapa? Ini juga 25 ya? Nah, sekarang
2 dikali 1, 1 kali 1, 25 kali 1, tetap berarti yang atas 2x udah, 1 kali 1, 1, 25 kali 1, 25.000. Nah yang di bawahnya, karena kita mau nyamain x nya, 2 kali 1, 2x, udah sama kan? 2 kali 3, 6, 25 kali 2, sekarang kita kurang 2x kurang 2x habis ya, 1 dikurang 6, 25 dikurang 50 dibagi 5.000 positif. Nah nanti kamu yang ini, kamu hilangin, ini kan tadi ngilangin x, sekarang kamu hilangin y, 1 sama 3, kamu balik aja yang di atas nanti dikali 3, yang di bawah dikali 1, sama seperti ini sudah dapat harga y ya. Y itu apa tadi? Di sini saya akan mengidentifikasikan masalahnya. Masalahnya di soal barang manakah yang mahal. Gambarnya adalah buku dan pena. Buku itu sama dengan X, pulpen sama dengan Y. Paket 1 adalah buku sama dengan 2X dan pulpen sama dengan 1Y. Paket 2 itu 1X buku atau dan pulpen 1 dan pulpen 3Y dengan harga sama dengan 25.000. Mengeliminasikan X untuk mendapat Y. Persamaan 1, 2X ditambah 1Y sama dengan 25.000, dan persamaan 2, 1X ditambah 3Y sama dengan 25.000. Persamaan 1 menjadi 2 dikali 1 sama dengan 2, 1Y dikali 1 sama dengan 1Y. Jadi yang hasilnya adalah 25.000. Persamaan 2 menjadi 1 dikali 2 sama dengan 2, dan ditambah 3 kali 2 sama dengan 6Y sama dengan 25.000. 1 dikurang 6 sama dengan 25Y, dan 25.000 dikurang 20.000 adalah minus 25Y. Minus 25.000Y dikurang minus 5Y adalah 5.000. Mengeliminasikan Y untuk dapat X. Persamaannya 1, 2 ditambah 1, 2X ditambah 1Y sama dengan 25.000. Persamaan 2, 1X ditambah 3Y sama dengan 25.000. Persamaan 1 menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6X ditambah 1 dikali 3, 1 kali 3Y kali 3 sama dengan 3Y. Persamaan 2 menjadi 1 dikali 1X dikali 1 menjadi 1X, 3Y dikali 1 sama dengan 3Y. Hasil dari keduanya adalah 75.000 dikurang 25.000 sama dengan 50.000. 6 dikurang 1 sama dengan 5X. 50.000 dibagi 5X adalah 10.000. Maka diperoleh harga satu buah buku adalah 10.000 dan harga satu buah pena adalah 5.000. Barang yang lebih mahal adalah buku. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih telah menerima presentasi saya atau yang telah dijawab dari soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia Zara. Yang ketiga, Cinta Wili Afrika. Dan yang terakhir, Anindya Putri Soleha. Dan disini menjadi perwakilan dari membacakan hasil dari diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama adalah barang manakah yang lebih mahal? Jadi barang yang paling mahal itu adalah buku, karena satu buku harganya 10.000. Dan setelah mencari
didapatkan. Jadi harga satu buku adalah 1.000 dan harga satu buku pena adalah 5.000. Harga yang paling mahal adalah 10.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang kedua, paket yang kedua berapa buku? Satu, berarti 1X ditambah 3Y sama dengan ya 25.000. Di sini tadi berapa? 1 ya? 1. Nah sekarang kalau sudah nulis seperti ini, sudah nulis yang seperti yang tadi, kalian turunkan di sini. Kalian turunkan di sini. Setelah kalian turunkan di sini kan ada 2 dan 1. Kita mengeliminasi nilai X. Yang 2 kita kalikan dengan 1. Yang ini kita kalikan dengan 2. Jadi nanti seperti ini. 2X dikali dengan 1 itu 2X. Kemudian 1 dikali dengan Y 1Y. 1 dikali 10.000 atau 1 dikali 25.000. Di sini tentang 25.000. Kemudian yang kedua 1 dikali sama 2. Di sini 2X juga. 2 dikali 2. Di sini nanti ada 4Y. 2 dikali berapa harganya tulis di sini. Kalian kurangkan. Untuk pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita tutup berdoa dulu agar kegiatan kita ini bisa bermanfaat. Silakan Bapak berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.